Oke, hari ini kita mau bicara efisiensi. Efisiensi ya. APBN 2025 yang ditetapkan di masa pemerintahannya Jokowi. Jokowi. Artinya orang bisa membaca kalau kebijakan Prabowo yang memotong semua anggaran ini efisiensi, ini juga bikin gerah Jokowi kayaknya. Bikin gerah. Karena biar bagaimanapun APBN itu adalah uang negara yang sangat banyak, yang bisa jadi di sekitar presiden pada masanya itu banyak yang bertaruh harapan kepada presiden. Karena tolong dong yang ini kan. Kita kan sudah banyak bantu, ya tolong kan? Ini disahin lah. Biar IKN kita sudah nyumbang banyak, ya kan? Artinya dalam konteks itu konteks yang sangat sederhana. Tapi jadi gue melihat bahwa ini bentuk perlawanan baru Prabowo lagi terhadap Jokowi. Digembosi anggarannya. Jadi makanya Jokowi juga udah bilang seperti yang kita bilang di episode sebelumnya. Dia bilang dia numpang mobil Gibran ke acara HUT Gerinda karena mobil saya gembos katanya. Jangan-jangan digembos ini anggaran ini maksudnya. Jadi masyarakat tuh perlu melihat secara ke belakang. APBN 2025 diketok kalau nggak salah September atau Oktober ya di pertengahan di akhir ya kuartal 3 ya. Kuartal ketiga diketok pada saat Jokowi jadi presiden. Berarti disusun oleh kementerian yang dibuat oleh Jokowi. Dibuat oleh Jokowi. Artinya gerbong dan visi misi beserta ya gue sih harus bilang pengusaha di belakangnya adalah Jokowi punya gitu loh. Gerbong-gerbong Jokowi. Nah, masuk kemari muncul ide efisiensi melalui Inpres, ya kan? Artinya instruksi presiden ini meminta kepada seluruh lembaga untuk melakukan potongan dan efisiensi. Kemudian lembaga ini, kalau gua melihatnya, lembaga ini, kementerian ini dipanggil ke DPR atau menghadap DPR buat merevisi. Untuk merevisi anggaran yang undang-undang itu ya. Karena APBN itu undang-undang. Jadi undang-undang harus dibatalkan pakai undang-undang. Jadi kalau mau direvisi atau dibatalkan harus pakai undang-undang atau pakai Perpu. PP juga bisa. Perpu sih, peraturan pengganti undang-undang. Sama waktu kayak zaman Ahok dulu ketika APBD tidak disahkan 2015 kalau nggak salah, 2015 sampai 2016. Lalu dia pakai Pergub. Sama DPRD nggak disahkan, dia pakai Pergub. Artinya pertarungannya di sini, tapi kelihatannya DPRD ini lagi DPR RI lagi ngikut aja maunya Prabowo. Tambah sepertinya Puan muji-muji terus. Puan muji terus. Nggak ada kekuatan oposisi di DPR. Nggak ada. Jadi biarpun sekarang DPR kan masih nunda nih Bang. Jadi menunda rapat soal pemutus efisiensi ini. Tapi gue yakin tuh tunda cuma gimmick aja. Jadi sebenarnya udah setuju aja tuh. Sebenarnya udah setuju sambil melihat eskalasi aja. Kalau eskalasinya semakin tinggi, mana yang perlu dibarter? Atau jangan-jangan Jokowi masih coba ini? Coba kan? Tolak gitu mungkin. Coba menolak. Karena ya biar bagaimanapun kita ya siapapun presidennya itu dia akan terikat pada oligarki. Makanya konteks oligarki juga hitam putih lah, kayak sawit hitam putih ya kan kayak sawit putih ada kan. Sawit. Jadi dia itu bisa jadi kan di anggaran terakhir itu banyak balas budi sebenarnya kepada orang-orang yang selama ini membackup dia masa pemerintahan 10 tahun. Nah tiba-tiba cut gitu ya. Di-cut sama Prabowo, udah. Jadi ini bentuk kalau menurut gua ya dalam konteks politik, karena kita Anabel politik ini bicara politik, bahwa ini ada perlawanan yang kesekian dari Prabowo ke Jokowi. Sebelumnya kan udah sempat disentil menterinya tuh lewat Dasko ya. Dasko nyentil banget bahlil kita. Ini ada menteri yang tidak sejalan sama presiden gitu-gitu. Siapa presidennya Bang? Nah itu kita udah bahas di Abang waktu video Abang ya. Yang sampai nonton jutaan tuh kalau nggak salah Abang. Nah, jadi juga itu dia menariknya. Jadi sekarang bentuk perlawanan baru, bukan perlawanan ya, kayak balasan baru lah dari Prabowo buat Jokowi lah. Iya, karena dulu juga kan isunya Jokowi sampai bela-belain datang dari Solo untuk minta 2 periode DKI Pilgub DKI supaya Ridwan Kamil bisa bertarung lagi di putaran kedua, ya kan? Bela-belain dari Solo.
Ternyata kalah ya kan. Kalah, terus bukan kalah sih, supaya digugat gitu, didukung oleh Prabowo. Tadi katanya Prabowo nggak bergeming, nggak mau. Ah, ini kan politiknya ya. Banyak lah itu sekarang ekonominya ya kan. Nah ini, woi, tar dulu nih anggaran tahun gua dong. Tapi akhirnya posisi Jokowi disuruh ngawasin di Danantara nanti ya. Nah kalau menurut gue itu konteksnya malah melecehkan. Iya ya. Konteks Itu juga ya. konteksnya malah melecehkan. Kalau kayak. Jadi kayak lo ditaruh. Tapi kayak ditaruh aja kayak ngerti aja lo gitu ya bahasa Prabowo. Karena gini, kalau efisiensi anggaran taruh di Danantara itu kan memang kerjanya nanti adalah cari cuan. Iya. Kalau di APBN kan menghabiskan. Iya. Betul. Ya kan? Ya. Jadi kalau kita taruh uang di APBN itu untuk menghabiskan. Nah, beda sama investasi di Danantara. Beda Danantara. Lu dikasih liquid, 370 triliun, bagaimana jadi 37.000 triliun. Iya. Ya pengusaha yang kelompoknya goda keluar duit itu suruh usaha lagi kan. Nah, itu jadi berbeda gitu cara pandangnya gue. Jadi menurut gua ke depan mungkin akan semakin panas. Kita ini bukan benci Jokowi atau benci Prabowo, tapi faktanya adalah banyak negara-negara di mana ada koalisi antara dua kekuatan hari ini dan sebelumnya itu pecah. Betul. Filipina begitu, ya kan? Filipina sekarang ya hampir pecah kan, si wakil udah dimakzulkan. Jangan sampai nanti wakil kita dimakzulkan juga nih, Kubu Fafa ya kan? Atau sama-sama memakzulkan. Iya, sama-sama memakzulkan. Akhirnya perang di dalam. Jadi lalu kita membaca bagaimana APBN ini untuk kekuatan politik ke depan. Ya kan? Kalau APBN ini terpelihara misalnya 2025, kan bisa jadi aja yang punya kekuatan operasional anaknya Jokowi, ya kan? Karena yang ngatur anggaran itu adalah periode 2024 kemarin. Ya, periode Jokowi terakhir ya, periode kedua ya. Terakhir. Artinya kan ya Prabowo ternyata tidak naif-naif banget untuk melihat ini. Ya makanya dia menaruh ponakannya di situ ya. Ada Tommy kan. Ada Tommy. Jadi wamen waktu itu. Iya. Jadi itu sekaligus untuk memantau mana nih kira-kira di otak-atik nih. Jadi begitu. Jadi menjawab Prabowo udah langsung dieksekusi kan. Jadi dan banyak yang bilang memang ini manuver presiden, maksudnya mungkin baru pertama di Indonesia yang 3 bulan pertama tuh langsung ngehajar ekonomi semua nih. Dan antara Minerba semua efisiensi anggaran, dan ini dalam 3 bulan 3 semua. bulan. Nah, yang lucu kan Opung bilang, kita tahu lah Opung orangnya siapa ya, orang Jokowi. Pecat saja itu orangnya, kita ya, supaya kelihatan Opung kan seakan-akan wajah Prabowo. Iya. Cuma kan sebenarnya ketika Prabowo ngomong di situ, orang harus menarik maknanya ke belakang lebih besar. Ada orang berani sama presiden karena di belakang orang ini bisa jadi presiden juga. Yang nyuruh ya kan? Yang nyuruh. Entah itu presiden keberapa, tapi dia berani. Orang dia naruh presiden sebelumnya, ya kan? Artinya gini loh. Prabowo tuh sebenarnya juga pakai politik Jawa, ya kan? Dia hantam bawah sebenarnya biar yang di atasnya kena gitu loh. Ada institusi atau ada oknum yang berani melawan saya ketika efisiensi. Dia presiden loh. Lawan oknum PNS misalnya. Masa dia harus curhat? Kan nggak apple to apple. Iya. Nah, tapi kalau gue melihatnya bukan ke PNS kecil, ke PNS-nya. atasnya. Siapa behind the man yang ini? Siapa? Nah, makanya pertarungan di dalam ini, gue rasa jujur aja PDIP nonton aja. Iya. Duit perang juga nggak ada, masih mikirin Hasto dia. Bagaimana menyelamatkan? PDIP Bapak Hasto. Makanya kemarin banyak yang ngira kan, sebenarnya awalnya Indonesia Gelap tuh disponsori PDIP. Padahal kalau gue ngeliatnya enggak, kayaknya organik aja nih. Organik, karena PDIP masih sibuk sama Hasto. PDIP lebih baik buat nyelamatin Hasto ketimbang Indonesia jadi terang. Iya. Karena Indonesia Gelap itu ada kontribusi mereka juga. Iya, dari Jokowi maksudnya. Biar bagaimanapun masyarakat juga harus bisa melihat bahwa 10 tahun Indonesia bersama Jokowi ada PDIP di situ. Ada PDIP di situ. Iya. Jadi jangan salah, PDIP juga punya bukan dosa ya, maksudnya punya kontribusi besar terhadap Jokowi. Cuma gara-gara Jokowi kemarin nggak mau mendukung calonnya, pecah itu barang. Iya. Bukan soal kepentingan publik, misalnya gas kurang atau apa. Ini kan walaupun kacamatanya ideologi, kacamatanya demokrasi, ya tidak jadi masalah sih sebenarnya. Jadi PDIP dalam hal ini posisi masih kabur aja dulu nih Bang. Ya kabur. Dari kasus Jokowi dan Prabowo.
Iya, nanti ketika mereka nih Jokowi sama Prabowo udah pecah, baru mereka masuk lagi. Ya, Iya. jadi PDIP ini kabur aja dulu dari politik dulu. nih. Iya. Makanya dia juga muji kemarin tuh dia Oli baru aja kemarin tuh Kompers. Mereka muji Prabowo, terima kasih kepada Prabowo, tapi mereka nyindir habis Jokowi kemarin. Iya, karena memang Tapi cuma sebatas itu. ya, musuh utama mereka hari ini Jokowi. Iya. Ya, musuh karena hari ini Jokowi karena Hasto lagi Lagi tiba-tiba peradilan lagi ya kan. peradilan lagi terus melaporkan siapa? Si Rosa, ya penyidik kan? KPK. Berarti semua cara dipakai untuk menyelamatkan Hasto, ya kan? Nah, jadi konsentrasi energi politiknya PDIP hari ini gue melihat lebih kepada itu. Dan gue nggak melihat tangan-tangan mereka itu masuk ke universitas-universitas negeri. Iya. Gitu loh. Ya, backgroundnya rata-rata elemen mahasiswa bisa ketebak lah, HMI dan ini segala macam, dan kanda-kanda mereka lebih banyak, senior-senior mereka lebih banyak tidak main di PDIP. Artinya begini, bukan berarti gue melihat bahwa gerakan mahasiswa kemarin itu ada infiltrasi, bukan. Tapi faktor informasi dan segala macam tentu bisa dapat juga dari senior-seniornya. Nah, artinya gerakan kemarin ketika mahasiswa mengakomodir semua isu yang berkembang di masyarakat, ya seperti efisiensi, termasuk efisiensi ya. Efisiensi itu merupakan gerakan organik sendiri. Dia melihat bahwa kemungkinan besar secara faktor ada orang-orang yang akan terkena efeknya luar biasa masuk masyarakat, itu bisa saja terjadi. Contohnya misal begini, gue kemarin bikin di tweet gitu. Misalnya gini, orang yang biasa, anggaplah kan kemarin Adian bilang kontradiktif katanya kalau pujian Prabowo. Iya, MBG. Oh iya. Ada MBG, tapi sekolahnya nggak bisa dibangun. Iya. Nah, anggaplah begini, kita coba cara pikirnya Adian. Ketika orang kontraktor dapat yang dia sudah memproyeksikan akan dapat proyek bangun sekolah, anggaplah di DKI, proyek dapat bangun sekolah. Artinya dia udah bisa memprediksi kos yang harus dia keluarkan untuk biaya karyawan dia dong. Ya kan karyawan dia nih semuanya. Nah, ketika itu muncul dan itu dipapas, berarti kan dia harus ikat pinggang. Karyawan yang selama ini diprediksi bisa dibayar sama dia, artinya bisa bertahan sampai tahun tertentu, dia kan harus papas. Nah, ini kan berlaku semua. Efek domino ya. Efek domino. Ini koktail efeknya tinggi banget ini, gitu loh. Nah, sama yang ngesup juga begitu. Ya kan? Misalnya menang kontraktor pembangunan infrastruktur, ya kan? Yang ngesup semen, ya kan? Alat berat, ya kan? Banyak. Dan itu jumlahnya nggak sedikit. Nah, gitu. Sama misalnya kayak hotel ya, orang selalu bilang ngapain sih rapat di hotel? Betul. Gua sepakat. Dulu Ahok itu melakukan itu. Dan gue juga sepakat tuh. Ngapain? Ngapain? Lu punya kantor kementerian ya. Nah, dan kebanyakan gitu. Misalnya, gue sih berani bilang begini, nyewa hotel 2 hari 3 hari, kagak ada yang tidur. Iya. Dikit yang tidur PNS itu. Menurut gua berani bilang begitu. Artinya itu oke lah. Tapi gini, kenapa hotel bisa begitu? Karena ini udah saling ketergantungan. Buat cuannya hotel kan? Iya, buat cuannya hotel. Jadi biar alasannya hotel hidup gitu. Ada usaha perhotelan. Tidak bisa disalahkan juga hotel. Mereka tetap profesionalitas. Walaupun ya ada dugaan misalnya ada potongan persentase kan. Kalau lu nyewa 30 kamar masa nggak ada sih potongan 2,5%? Ya walaupun itu mungkin nggak dikembalikan ke kas negara, tapi kan uang capeknya ya dugaan gua ya kan nggak kemungkinan itu pasti ada gitu. Jadi banyak perusahaan di Indonesia ini memang bergantung sama government spending. Nah, ketika government spending ini dipapas, ya berarti kan tentakel di bawahnya kena juga. Artinya ya kalau ini secara radikal dilakukan Prabowo, ya kemungkinan ini akan ada kegelisahan di bawah itu ya tinggi. Termasuk mungkin anak-anak mahasiswa yang orang tuanya mungkin dia PNS dan segala macam. Salah satu orang yang balas tweet gue itu dibilang gini, saya PNS. Kalau listrik dimatikan, alat TK nggak ada dan segala macam, itu mempengaruhi kebijakan publik. Ya, 90% lagi ATK itu kemarin. Iya. Itu artinya memang kalau gua melihat efisiensi ini juga selain punya berdampak ke Jokowi, tapi juga ke masyarakat di bawah. Masyarakat ke bawah gitu. Karena sudah terbiasa pengusaha-pengusaha kita
inovasinya cuma satu, Ya. ngambil duit di pemerintah. Di kue di pemerintah. kue pemerintah. Nah, ini yang perlu menurut gua, ya kalau pengen Prabowo ingin mendidik kita untuk lebih inovatif, bukan kita, perusahaan-perusahaan untuk lebih inovatif, itu need time. Anytime. Iya. Dan yang pertama kali dipotong mungkin ya itu tadi efisiensi, momen-momen yang nggak kerja kayaknya perlu dihilangin. Iya. Atau dikembali lebur jadi satu ya. Iya, sekarang gini, ketika lu bicara efisiensi, Tapi kabinet lo gemuk banget harus gitu. dipraktekkan Dari dalam dulu. dari dalam dulu. Jangan di luar dulu ya. Jangan dulu. Misalnya ya, ini kan terlalu banyak wamen. Iya, staff sus. Stafsus, kalau ini akomodir kan. Iya, iya. Ya tapi gue masih bisa wajarin Prabowo begitu. Karena masih baru-baru menang Iya, pilpres kan. Jadi dia dia harus- lagi mau balas dulu iya, nih. gotong royong lah ya Iya, iya. kan. Dia kan mungkin sampai 3 bulan 6 bulan udah gua cut. Iya lah, kan? udahlah. Anggaran belum iya. lagi titipan-titipan yang orang-orang terdahulu. Iya. Jadi ya sampai ya gue juga bingung ya. Ya hampir mayoritas 60% orang lama yang dibawa Prabowo ini, termasuk lu bisa Al-Bajaitan. Iya, maksudnya orang-orang Jokowi semua. Orang Jokowi semua, dan terus sekarang dia ngeluh. Ya kan, ngeluh MBG duitnya katanya nggak ada dan segala macam. Akhirnya dia memanuver efisiensi kan. Ya karena memang masih bercokol sangat kuat gitu. Jadi kita bakal lihat Bang ya, sejauh mana efisiensi berdampak sama Jokowi dan masyarakat luas. Itu Ya. yang perlu kita lihat. Itu sejauh mana, dan apakah ini memang ini kan nggak populer. Iya, ya, nggak populer. Efisiensi ini nggak populer di mata masyarakat. Apalagi kalau yang terdampaknya besar, dan gue yakin besar. Apalagi pendidikan misalnya. Apalagi pendidikan. Karena kemarin Menteri Pendidikan Dasar kena tuh, Ah. Mendikdasmen. Tapi apakah Prabowo masih berani bertaruh dengan unpopular decision Ya, ya. untuk tetap bertahan, atau akhirnya dia kompromi lagi? Ya. Gitu loh. Kalau ketika kompromi, Raja Jawa yang satu yang menang, yang senyum lebar. ya Nah, gitu. itu yang Kalau perlu kita ketika ini dibangkau. kompromi, karena kalau ini berhasil, efisiensi ini berhasil, masyarakat masih mempunyai bisa nahan lapar dalam sekian waktu karena efisiensi. Mungkin dan ketika ini berhasil, dana-dana itu bisa dikelola dan bisa berkembang, mungkin saja Prabowo akan naik lagi. Ya, ya. Artinya Prabowo, gua melihat dalam rentang waktu selama efisiensi ini, kalau memang dia berani kokoh untuk tetap, maka elektabilitas dan popularitas dia akan turun. Ya. Gitu loh. Tapi ketika ini berhasil, ya anggaran mungkin efisiensi dia anggaran akan naik lagi. Jadi kita lihat seberapa besar Dampak efisiensi anggaran. dampak efisiensi ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.